Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semuanya ya. Di sini sudah hadir ya kan tadi ya Mbak Amriani ya, Widya Ningrum, Pak Andi Mulyawijaya ya, Mas Dimas Andrea dan yang baru bergabung Sahrul Gifari ya. Selamat berjumpa lagi ya. Saudara-saudara, di pekan minggu ke-13 ini ya, itu hasil diskusi Anda di dalam LMS sangat bagus sekali ya, dan semuanya sudah bisa menjelaskan tentang topik-topik diskusi yang saya berikan. Nah, ini juga saya sangat apresiasi kepada Anda ya, keaktifan Anda luar biasa bagus ya. Semuanya aktif dan semuanya bisa menjawab ya kan. Dan katakanlah yang bisa mengikuti ya, itu juga bisa menambah, mengimprove jawaban dari teman-temannya ya. Jadi Anda semuanya ini itu memberikan kontribusi satu sama lain ya, perspektif mengenai pemahaman suatu topik ya. Jadi itu saya sangat bangga dengan Anda ya. Jadi kita teruskan ya aktif diskusi di LMS ya, saudara-saudara. Halo. Oke. Saudara-saudara, topik kita kali ini adalah membahas tentang perkembangan, salah satu perkembangan dunia digital terkait juga dengan hardware, di mana itu microprosesor yang dulunya itu adalah dikembangkan untuk PC ya, personal computer. Microprosesor itu sebagai pengembangan daripada teknologi digital ini akhirnya juga harus bisa menyentuh hal-hal yang bersifat spesifik ya. Microprosesor yang dulu itu memang rencananya adalah digunakan untuk komputer ya, itu bisa diminiaturisasi fungsi kerjanya. Nah, miniaturisasi fungsi kerja ini itu mendasari atau didasari bahwa ada kebutuhan-kebutuhan sistem digital yang itu tidak terlalu kompleks ya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu kompleks ini akhirnya dirancangkan suatu skema atau algoritma yang simple ya. Algoritma tadi itu saudara-saudara dalam itu pengertian ilmu digital kita dan ilmu komputer itu artinya adalah dia membutuhkan satu skema pemrograman atau skema memori yang relatif kecil ya, atau juga itu tidak terlalu membutuhkan software yang terlalu kompleks ya dalam arti teknisnya. Nah, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik ya, yang itu tidak terlalu kompleks ya, dan juga membawa itu ruang memori di dalam itu komputer itu juga kecil ya, dan akhirnya apa? Ya kan, akhirnya adalah proses pengolahan sinyal digital di dalam microprocessor itu juga akhirnya kecil, maka dibuatlah suatu konsep ya kan, miniatur atau kerja miniaturisasi microprosesor yang lebih agak ringkas ya. Karena seperti yang saya jelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa microprosesor itu ya, cara kerjanya ya sangat kompleks ya. Ada beberapa unit di dalam microprosesor yang itu mengindikasikan cara kerja pengolahan sinyal digital yang sangat besar ya. Dia mengambil data, dia itu menghitung data ya, kemudian juga menyimpan data, merepresentasikan data ya, itu sangat besar. Nah, ternyata ya untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik ya, seperti kebutuhan itu digitalisasi ya, terkait dengan dunia fisik ya kan, atau juga interface ya, itu ternyata lebih mudah kita menggunakan microprosesor yang simple ya, seperti Raspberry Pi ini ya. Raspberry Pi ini ya kan, atau juga itu sebelumnya ya, di situ ada itu Arduino Uno ya, kemudian juga ada itu kalau zaman dulu itu adalah itu IC atau microprosesor PPI ya, peripheral interface ya, 8255. Nah, ini salah satu contoh ya kan, bahwa ada microprosesor yang itu bisa difungsikan sebagai penghubung dunia fisik dengan dunia jaringan ya. Kemudian juga dia melakukan dua fungsi ya. Satu adalah fungsi penghubung dunia fisik dengan jaringan. Yang kedua adalah dia juga melakukan tugas digitalisasi proses fisik ya di luar komputer ya.
Dua tugas ini, saudara-saudara, dilakukanlah oleh yang namanya microprosesor yang miniatur ini, ya, atau juga mini microprosesor ini, ya, seperti Raspberry Pi, kemudian juga Arduino Uno, ya. Nah, dengan cara seperti ini, apa saudara-saudara keuntungannya? Keuntungannya adalah dunia di luar komputer atau jaringan itu bisa dikoneksikan, ya. Sebagai contoh, realisasinya adalah untuk Internet of Things, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia fisik di luar jaringan atau komputer itu adalah dunia yang domainnya itu adalah analog, ya, bukan digital, ya, atau juga belum digital. Semua dunia di luar komputer dan jaringan itu pasti analog, ya. Contoh, ya kan, itu misalkan adalah pemantauan cuaca, ya, pemantauan cuaca itu kan membutuhkan sensor, ya, dan sensornya itu bermacam-macam, ya, dan sensornya itu tidak satu, ya. Bagaimana kita bisa mendesain suatu konsep, ya, pemantauan cuaca, ya, yang itu bisa terkoneksi dengan jaringan sehingga kita bisa mendapatkan data secara real time, ya. Akhirnya apa kan? Komputer atau itu atau juga software atau juga platform untuk menganalisis perubahan cuaca itu harus bisa reaching physical world, ya, atau meraih atau juga eh, itu mengcover atau bisa mendapatkan informasi dari dunia fisik. Nah, untuk mendapatkan informasi dari dunia fisik ini, ya, komputer butuh yang namanya kepanjangan tangan. Ya, kepanjangan tangannya apa? Kepanjangan tangannya adalah ini, ya, apa itu penghubungnya, ya, Raspberry Pi ini atau juga itu Arduino Uno. Kenapa demikian? Karena untuk bisa membaca data di dunia fisik, ya, itu tidak bisa komputer langsung, ya, komputer dengan segala kecanggihan algoritma yang kita buat, saudara-saudara, itu dia harus syarat nomor satu adalah dia harus bisa mendapatkan data digital, ya, harus ada input, ya, karena cara kerja dunia digital itu kan atau komputer itu adalah input, proses, output, ya. Nah, inputnya ini dibenahi dari sisi digitalisasi konsepnya, ya. Jadi dunia fisik di luar jaringan komputer ini, ya, ada jembatan, ada metode untuk digitalisasi, ya, dengan yang namanya Raspberry Pi, ya. Sehingga apa? Sehingga terkoneksi dengan jaringan. Kalau sudah terkoneksi dengan jaringan, ya, otomatis kita jembatan itu aliran data digital itu bisa diperoleh, ya, untuk diolah lebih canggih lagi dengan menggunakan algoritma atau juga platform software atau aplikasi, ya. Nah, setelah Pak, bagaimana Pak konsep Raspberry Pi ini bisa menghubungkan dengan dunia fisik, ya. Konsepnya adalah tadi, ya, ada proses namanya konversi digital, ya. Konversi digital ini, ya, dari yang namanya sensor, ya. Sensor-sensor itu harus terhubung dengan yang namanya dunia digital. Sementara semua sensor-sensor itu pasti menghasilkan besaran analog, ya. Sebagai contoh adalah sensor suhu, ya. Sensor suhu itu, saudara-saudara, ada berbagai macam jenis, ya. Ada berbasis mekanik, ya. Ada berbasis betul elektrik, ya, termostat misalkan, ya. Termostat di kulkas Anda, ya. Termostat di AC Anda, ya. Kemudian juga termostat di beberapa itu piranti elektronik kita itu adalah elektrik, ya. Jadi material termostat ini, ya, karena terdampak suhu mengakibatkan aliran listrik itu berubah. Nah, nah, aliran listrik yang berubah ini merupakan sinyal analog, ya, analog, ya, dia belum bisa digital. Nah, digitalisasi dilakukan oleh yang namanya mini microprosesor seperti Arduino Uno atau juga Raspberry Pi di sini, ya. Nah, inilah kalau sudah dapat data digital itu sudah macam-macam bisa kita lakukan. Ya, Pak, tadi Pak Ucup mengatakan bahwa itu contoh katakanlah pemantauan cuaca. Karena itu akhir-akhir ini kan cuaca di daerah kita masing-masing berubah-ubah, ya. Kadang panas, kadang hujan gitu, ya. Berarti kita membutuhkan satu sistem pemantauan misalkan. Pak, apakah cuaca itu hanya suhu? Macam-macam, ya. Kalau kita pelajari ilmu atmosferik climate, ya, itu suhu, tekanan udara, kelembapan udara, ya, tekanan angin. Nah, itu semua dari 4 variabel itu aja, ya. Itu sensornya itu banyak sekali, ya.
Tadi saya menyebutkan sensor elektrik ya, ada sensor mekanik kan. Kalau angin kan mekanik ya, ya Mbak Amri ya. Sensor mekanik ya, dia muter. Ini kan muter ini muter dari pelan sampai muter cepat. Ini mekanik ya. Mekanik yang dikonversi menjadi elektrik. Nah, berarti kan sinyal elektrik. Nah, elektrik sinyalnya analog. Analog supaya bisa masuk ke jaringan, maka harus ada konversi ke digital ya, atau analog ADC ya, analog to digital converter ya. Nah, inilah peran daripada mini microprosesor ya, bisa menghubungkan eh, dunia fisik ya dengan dunia jaringan atau komputer seperti itu ya. Jadi dengan Raspberry Pi ini ya, dunia fisik itu relatif bisa kita koneksikan dengan jaringan ya, dengan jaringan, sehingga kalau misalkan tadi ya kita berusaha membangun satelit pemantau cuaca, bukan ya, terminal ground station pemantau cuaca. Ground station pemantau cuaca ini itu kan dipasangi sensor ya, sensor kecepatan angin, sensor kelembapan udara, sensor apa itu suhu ya, sensor kelembapan ya. Yang itu tidak hanya satu ya. Masang Pak, kalau kita mantau cuaca itu gimana sih Pak ya? Ya masanya itu di beberapa titik. Di beberapa titik yang representatif ya, bahwa itu ada suatu coverage area ya. Kan cuaca itu tidak hanya berlaku pada satu RT ya, RW ya, kelurahan, kecamatan, tidak ya. Berlangsung pada suatu region ya, wilayah ya. Berarti sensor-sensor yang dipasang oleh itu Departemen BMKG ini tidak satu lokasi. Berarti itu kan multi location ya, yang itu ya ada juga betul ilmunya sendiri ya kan, bagaimana kita memasang titik-titik pemantau apa itu titik-titik pengukuran yang itu representatif, bisa mendapatkan data yang akurat tentang kondisi cuaca suatu wilayah ya. Berarti apa? Berarti kan ini jaringan ya. Semua sensor itu harus bisa masuk ke dalam jaringan, dan sensornya tidak satu dan titiknya juga tidak satu. Nah, inilah saudara-saudara konsep daripada integrasi grid sensor network itu ada ya. Ada suatu ilmu yang di situ itu betul lagi berkembang juga ya, grid sensor network ya. Jadi sensor itu karena untuk kebutuhan kita diproses di apapun ya, baik proses di industri maupun juga proses-proses fisik ya kan, itu ternyata sensor tidak satu ya. Nah, karena sensor tidak satu harus dimasukkan ke dalam jaringan, maka sensor-sensor ini dihubungkan dengan namanya grid sensor ya, network seperti itu ya. Hampir sama ya. Ilmunya juga hampir sama dengan sistem digital seperti ini. Nah, saudara-saudara, berarti Raspberry Pi ini ya sebagai salah satu contoh metode ya untuk menghubungkan dunia fisik dengan dunia jaringan itu sudah bisa dilakukan. Nah, bagaimana cara kerja daripada itu Raspberry Pi ini bisa menghubungkan dunia fisik ya dengan dunia jaringan, maka kita perlu pelajari apa itu Raspberry Pi ya. Di dalam LMS, saya sudah baca ya penjelasan dari Anda semuanya mengenai definisi, mengenai penerapan, mengenai juga konsep-konsep yang digunakan di dalam Raspberry Pi, itu semuanya sudah benar dan bagus-bagus semuanya ya. Dan saya sangat senang berarti Anda mengindikasikan Anda membaca suatu referensi ya, baik referensinya maupun dari digital, dari sumber web maupun juga dari buku ya. Syukur-syukur kalau misalkan Anda membaca referensinya juga dari buku ya. Sangat bagus ya, dan semuanya saya apresiasi dengan tepat itu dengan senang ya. Saudara-saudara, Raspberry Pi ini tadi ya prosesor ya, prosesor yang itu memang lebih itu praktikal ya, lebih praktikal ya. Dia tidak terlalu sophisticated sebagaimana microprosesor yang kita gunakan di laptop maupun PC ya. Dia lebih simpel ya. Lebih simpelnya adalah dia juga bisa mengeksekut ya operating system ya. Operating system yang itu tentu fitur-fitur daripada OS itu tidak selengkap sebagaimana kalau kita menggunakan PC atau juga laptop ya. Jadi Raspberry Pi ini saudara-saudara, dia bisa mengeksekusi suatu operating system tapi dengan fitur-fitur yang terbatas. Yang fitur yang utama adalah dia bisa mengkoneksikan jaringan ya,
dia juga bisa mengkoneksikan dengan itu suatu pengolah data, ya. Dua hal ini ya kan menjadi fitur utama dari Raspberry Pi, sehingga apa? Sehingga Raspberry Pi ini ya lebih lebih simpel ya dari sisi resource-nya ya. Dari siapa ya kan? Dari kemampuan dia menghitung dan juga dari kemampuan dia mendisplaykan betul data atau informasi ya. Sebagai contoh gitu kan, kalau kita menggunakan microprosesor yang canggih ya di laptop kita masing-masing ya, itu lengkap ya, kemampuannya sangat fantastis ya. Dia bisa mengakuisisi data ya kan per detik itu sekian giga ya. Kalau Raspberry kecil ya. Walaupun dia bisa mengupload operating system ya, tapi kecil, nggak terlalu besar ya. Kemudian juga kemampuan mengolah grafis itu lebih, kalau microprosesornya Mbak Amri itu di laptopnya ya itu besar banget ya, besar banget ya kan. Itu yang digunakan oleh microprosesornya itu Mbak Amri ya di rumahnya itu sangat itu konsum arus listrik yang sangat besar ya. Sehingga apa? Sehingga laptop kita ini kan sering sering kali ini ya, sering kali charging, sedikit-sedikit charging. Kenapa? Karena microprosesor kita itu mengupload data-data yang sangat besar sekali ya. Dia mengupload ya, mengakses ya, mengakses data yang sangat besar ya, mengakses itu hard disk ya, mengakses memori ya, kemudian juga menampilkan, menyimpan ya kan, sehingga kerja microprosesor itu sangat berat sebetulnya di dalam PC kita masing-masing. Tapi kalau Raspberry Pi saudara-saudara itu diperkecil ya, karena tujuan utamanya tadi adalah dia sebagai interface ya, lebih tepatnya ya. Sehingga apa? Sehingga Raspberry Pi ini itu dari sisi itu CPU ya, Central Processing Unit, maupun juga dari grafik processing unitnya kecil ya, kecil. Sehingga apa? Sehingga dia tidak terlalu kompleks. Nah, apa untungnya? Untungnya adalah microprosesor ini relatif tidak membutuhkan arus yang sangat besar ya, arus listrik yang sangat besar, sehingga lebih hemat arus listrik ya. Bahkan juga Anda bisa menggunakan betul, kalau Anda mau betul lebih kembangkan lebih jauh lagi ya, Raspberry Pi ini bisa digunakan sebagai mini komputer ya. Mini komputer ya tentu dengan fitur-fitur yang terbatas tadi itu ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah mengetahui gitu kan bahwa itu, nah, ternyata Raspberry Pi ini lebih mini ya, maka apa itu sama juga ya dengan komputer-komputer yang lain, dia dilengkapi dengan RAM-nya juga kecil, ya random access memorinya juga kecil, ya paling ya berapa ya kalau itu untuk kebutuhan koneksi jaringan ya kan, nggak terlalu cukup besar ya, ya kira-kira ya mungkin ya itu 10% daripada RAM yang kita gunakan ya di dalam Raspberry Pi ini ya. Kemudian saudara-saudara ya, selain itu adalah kelebihan daripada Raspberry Pi ini, dia dilengkapi dengan modul WiFi ya, modul WiFi ya sebagai komunikasi data ya. Modul WiFi sebagai komunikasi data ini tadi yang saya katakan ya, bahwa dia Raspberry Pi ini mau kita fungsikan sebagai tugas spesifik, tugas khusus untuk menghubungkan dengan dunia fisik ya. Dunia fisik itu ya banyak sekali ya. Yang itu semua prosesnya adalah proses-proses yang menghasilkan sinyal analog ya. Tadi saya contohkan adalah pemantauan cuaca ya, belum lagi misalkan ada yang menggunakan konsep smart farming ya. Smart farming ya, smart veterinary ya. Itu kan semuanya data-datanya adalah analog ya. Nah, sensor-sensor tadi itu saudara-saudara ya otomatis ya kan ada sensor yang bersifat wireless ya, atau konsepnya adalah IoT zaman sekarang ya. Nah, sensor-sensor yang wireless ini bisa kita koneksikan dengan betul modul WiFi di dalam Raspberry Pi ini ya. Sehingga enak sekali ya. Misalkan itu kalau kita lihat ya di dalam satu contoh dokumentasi ya, orang-orang di pertanian di negara maju itu kalau dia melihara kambing atau sapi nggak mungkin satu atau dua seperti orang Indonesia. Kalau dia melihara kambing itu pasti banyak sekali, ribuan. Ya, dia dilepas gitu aja. Pertanyaan adalah kalau satu sakit, siapa yang tahu? Kan nggak tahu tuh, ya. Kalau satu dicuri orang juga nggak tahu. Akhirnya apa? Ya, semua
hewan-hewan ternak ini diberi yang namanya suatu sensor, ya. Bahkan lucunya lagi kan, hewan-hewan ini diberikan IP address. Jadi lucu itu ya. Jadi apa itu, nama sapi itu bisa dijadikan sebagai IP address di dalam satu konsep jaringan. Nah, ini berarti apa? Perlu yang namanya penghubung, ya, penghubung komunikasi data. Inilah betul kelebihan daripada itu eh, konsep ya smart farming atau smart veterinary, ya. Jadi kalau kita mau membuat konsep seperti ini kan pasti membutuhkan yang namanya betul penghubung wireless jaringan, ya, supaya kita bisa memantau data itu secara real time, ya. Kenapa harus WiFi? Ya, karena kan ini hewannya bergerak terus, ya. Dia bergerak terus, nggak mungkin ya diikat ya seperti di Indonesia ini kan diikat, dia diem aja makan tidur, nggak mungkin, ya. Dia dilepas sehingga dia bisa mobile kemana-mana, ya kan. Akhirnya harus bisa juga terhubung dengan data atau komunikasi data yang mobile, ya. Nah, inilah diperlukan yang namanya Sampahnya ya. WiFi, Habis ya. itu sampah. Ya, oke. Ada Hah? yang apa itu? Eh, di-mute dulu ya. Siapa tadi? Oke. Nah, oke, saudara-saudara. Nah, dengan kelebihan ini, maka Raspberry Pi ini ya bisa kita fungsikan sebagai itu eh, kalau sekarang ya IoT, ya, Internet of Things, ya. Jadi kalau sudah kita bisa mengkoneksikan dengan dunia fisik, ya, digitalisasi sudah selesai, maka selanjutnya adalah Pak bagaimana terhubung dengan jaringan, ya. Terhubung dengan jaringan dengan maka perlu yang namanya suatu itu konsep ya kan network controller, ya. Network controller ini ya itu dilengkapi juga ya kan secara khusus pada Raspberry Pi ini, ya. Jadi ada suatu kalau misalkan laptop kita atau PC kita terhubung dengan jaringan itu kan karena ada ada yang namanya card network, ya, card network atau khusus ya IC, ya, atau bisa kita katakan sebagai itu ini ya electronic device yang khusus untuk koneksi jaringan. Nah, ini ya kalau di dalam apa itu Raspberry Pi ini didesainkan khusus, ya, didesainkan khusus agar apa ya kan? Agar jaringan itu bisa diperoleh ya koneksinya, ya. Jadi ibaratnya kan network card-nya ya atau kartu jaringan, ya, dilengkapi juga, ya. Nah, keuntungannya lagi adalah kalau sudah koneksi jaringan sudah ya kan, maka itu Raspberry Pi ini ya sebagai miniatur komputer ya, itu juga dilengkapi dengan power management ya supaya tidak terjadi yang namanya apa itu eh, electrical circuit ya atau juga apa itu traffic data yang katakanlah itu tidak teratur ya atau juga terjadi yang namanya bentrokan ya bentrokan aliran data dan aliran arus listrik ya. Nah, inilah gunanya ada namanya power management ya. Power management ini juga dilengkapi di semua komputer juga ada ya di semua motherboard PC, laptop, HP juga ada ya. Nah, ini juga sama ya dilengkapi juga ya. Sehingga apa? Sehingga memastikan ya kan Raspberry Pi ini itu hampir mirip dengan kerja komputer yang canggih ya seperti itu ya. Oke. Waduh, ini ikut kuliah juga ya. Pinter ini ya, putranya Bu Amri ya. Oke ya. Nah, saudara-saudara ya, secara fasilitas ya tentu sebetulnya adalah ini komputer ya Raspberry Pi ini ya. Jadi komputer yang bisa kita koneksikan dengan device-device standar yang lain ya, maka dilengkapi dengan port USB 3.0 ya 2.0 ya. Kemudian juga port-port yang lain ya, ada juga port UTP ya. Semua bisa kita lengkapi ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ya kan mengkoneksikan Raspberry Pi ini ya kan dengan sensor-sensor yang tidak terbatas. Ya, saya katakan tidak terbatas itu apa ya? Pak, masa kalau kita masang itu sensor, apakah kita harus menggunakan PC atau laptop? Bisa, nggak ada masalah. Tapi nggak ringkes ya. Bahasa kita itu tidak ringkas ya. Terlalu
terlalu makan energi listrik, ya, terlalu makan space, ya. Padahal kita itu hanya ingin mengkoneksikan suatu data dari sensor. Berarti untuk keperluan-keperluan seperti ini kan, itu terlalu ini ya, terlalu wasting ya. Nggak efisien, tidak efisien kalau kita hanya kepingin mengkoneksikan data itu langsung ke jaringan dengan PC atau laptop ya. Sementara datanya ini sebenarnya sangat kecil sekali ya. Datanya itu dari sensor itu sangat kecil ya. Berbeda dengan data-data yang katakanlah itu dari jaringan ya, dari cloud, dari mana itu sangat besar ya, sangat jauh ya. Sebagai contoh adalah sensor suhu. Sensor suhu ini gitu kan, misalkan mau kita rubah ke 64 bit ya atau 32 bit ya, itu datanya sangat kecil sekali ya dalam ukuran kilobyte ya. Sangat jauh ya. Sehingga apa? Sehingga kalau itu kita koneksikan dengan PC atau laptop ya, interface-nya tadi, maka ya pasti banyak sekali itu kerugiannya ya. Sehingga apa ya? Inilah Raspberry Pi ini bisa kita fungsikan sebagai mini komputer ya, compact atau ringkas ya, kemudian juga dayanya kecil ya, kemudian bisa mengkoneksikan dengan sumber-sumber data dari berbagai macam kebutuhan ya, sensor ya. Sensornya juga bisa dibuat mobile ya dengan WiFi ya, tidak terkoneksi dengan jaringan secara fisik dengan kabel UTP atau Ethernet ya, seperti itu ya. Jadi saudara-saudara kan, Raspberry Pi ini menghadirkan ya itu konsep yang lebih memenuhi kebutuhan kita ya kan, untuk mengkoneksikan dunia fisik dengan dunia jaringan komputer ya. Nah, Pak, itu nah ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh koneksi fasilitas jaringan ya. Bahkan juga ini juga audionya juga ya, ada outputnya juga. Outputnya apa Pak Uju? Raspberry Pi ini ya. Outputnya sama dengan komputer ya. Dia juga bisa terhubung dengan itu display device ya, terhubung dengan layar ya, kemudian juga terhubung dengan katakanlah penyimpan data ya, menghasilkan data multimedia ya, suara ya, itu juga bisa ya, video ya, ada itu outputnya ya, bahkan juga bisa terkoneksi dengan kamera modul ya. Ini semua bisa kita lengkapi ya, bisa kita lengkapi dan juga bisa kita gunakan sebagai untuk berbagai macam keperluan ya. Misalkan pemantauan CCTV. Nah ya, CCTV tinggal kita beli aja ya modul yang untuk kamera itu CCTV ya. Tinggal kita koneksikan sehingga kita bisa mendapatkan itu informasi atau data ya, itu dalam bentuk video seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, ini juga sama ya, port-port yang standar ya, baik port untuk input maupun juga port untuk output ya. Ada USB-C ya, tadi USB 3.0 juga sudah ada ya. Kemudian untuk inputnya ya, itu juga bisa terkoneksi dengan yang namanya itu keyboard ya, keyboard yang standar ya. Keyboard-keyboard itu juga bisa dikoneksikan ya. Jadi kita memiliki suatu perangkat komputer ya yang sangat fleksibel ya, mini, fleksibel, ya bisa difungsikan secara spesifik, secara teknis, ya. Nah, inilah saudara-saudara kelebihan daripada Raspberry Pi, ya. Dan kelebihan yang utama lagi adalah coding, ya, pemrograman itu bisa kita lakukan, ya. Coding untuk mengolah data-data digital dari data-data sumber-sumber sensor tadi itu, ya. Kita bisa menggunakan mendayagunakan ya resource itu software ini ya untuk mengolah data ya. Misalkan tadi ya Pak, data ini sudah digital Pak, mau kita apain sensor data dari sensor tadi itu, maka kita bisa mengolahnya ya, mengolahnya untuk dieksekusi atau juga ditampilkan atau disimpan baik oleh Raspberry Pi itu sendiri atau juga dikirim ke jaringan ya, supaya data-data tadi itu bisa diolah lebih lanjut ya. Sebagai contoh adalah sensor ya. Ilmu sensor ini saudara-saudara memang disiplin ilmu yang eh, spesifik ya. Karena kita itu berusaha untuk mendapatkan informasi yang akurat ya. Informasi yang akurat itu di mana sumbernya? Tentu pada sensor ini sendiri ya. Jadi sensor itu sensor suhu ya. Karena kan kalau kebutuhan itu dunia komputasi dan engineering itu harus presisi ya. Harus tidak boleh salah, nggak boleh betul ada kesalahan ya. Kesalahan itu memang harus ada ya, cuma dalam batas toleransi
ya. Toleransi-toleransi yang bisa diterima. Berapa Pak Ucu? Ya, kalau dunia engineering itu mentoleransi kesalahannya itu adalah 5%. Itu boleh salah, ya. Kemudian berapa maksimalnya Pak Ucu? Ya maksimal ya jangan 100% lah. Kalau saya itu salah total gitu ya. Jangan ya. Karena itu kalau mahasiswa itu dia menjawab ya nggak akurat, itu saya masih bisa terima ya. Karena memang dunia fisik itu seperti itu ya. Dunia fisik itu saudara-saudara ya dunia di mana kita berusaha berkomunikasi dengan dunia fisik ini betul untuk mendekati akurat itu sangat-sangat sulit sekali ya. Sehingga kalau itu NASA itu mau meluncurkan roketnya ke angkasa, itu software yang digunakan untuk menentukan hari, jam, waktu, ya kan? Karena hari, jam, waktu ini kan korelasi dengan kondisi cuaca di atmosfer. Dia mau meluncurkan roket satelit, ya. Roket itu harganya mahal, ya. Satu roket itu bisa 1 triliun, ya. Sekali gagal, nah itu wassalam itu, ya. Nah, kegagalan itu rata-rata apa? Cuaca, ya. Jadi pentingnya ilmu cuaca itu ya kan bagi negara-negara maju ya seperti Amerika itu sepele ya. Kalau kita di Indonesia ini cuaca ini ya Pak enak Pak hujan dingin. Wah, itu enak sekali ya. Padahal ilmu cuaca ini saudara-saudara ilmu yang sangat-sangat penting sekali ya untuk pertanian, untuk dunia antariksa, untuk penerbangan ya. Sehingga mereka itu ya NASA itu hanya untuk menentukan hari, jam, waktu ya untuk meluncurkan satelit itu dia nggak bertanya kepada dukun ya dukun pawang hujan itu enggak ya berbeda dengan Indonesia kan itu tanya ke dukun Pak hari weton yang baik untuk meluncurkan satelit itu enggak ada ya di Amerika jadi weton yang baik untuk menentukan peluncuran satelit itu dari mana ya dari situ ya dari data-data ini ya di compute data sehingga oh clear ya ini kemungkinan besok ya kan cuaca cerah kecepatan angin sekian ya kemudian itu tidak ada gangguan di atmosfer ya baru diluncurkan ya luncurkan nah, aman satelit ya sehingga kenapa demikian karena NASA itu dulu meluncurkan satelit gagal terus gagal macam-macam gagal-gagal ya salah satunya adalah ada penyebab yang namanya faktor cuaca di situ ya kenapa cuaca itu berpengaruh karena itu berpengaruh pada density density lapisan udara ya density lapisan udara kan ditembus sama roket. Kalau density-nya ini nggak diperhitungkan dengan benar, itu kan melenceng. Ya, roket itu melenceng, 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 ya akhirnya di luar kendali seperti itu ya. Itu contoh sepele ya, contoh sepele ya kan mengenai ilmu itu dunia fisik ya, betapa kompleksnya dunia fisik ya. Nah, saudara-saudara itu Raspberry Pi ini ya kalau nanti Anda mau tugas akhir ya kan itu sebetulnya gampang, mudah ya. Semua sudah ada modulnya ya. Sudah ada modulnya, sudah ada softwarenya ya, tinggal kita fungsikan ya. Jadi kalau Anda mau tugas akhir ya, misalkan Bu Amri ya mau bikin absensi digital di sekolahnya, itu gampang Bu Amri ya. Beli modulnya murah kok, modulnya ini ya, cuma 500.000. 500.000 ya kan, dihubungkan dengan itu fingerprint, nah udah jadi sistem ya. Tinggal kita bikin softwarenya gitu kan. Absensi fingerprint berbasis Raspberry Pi. Ya itu nanti contoh ya. Kemudian ada yang mau bikin misalkan anak tugas akhir ya, itu Pak absensi dengan rekognisi wajah. Wah, itu keren itu ya. Walaupun sudah ada alatnya ya dijual ya. Tapi kalau mau kita mau bikin sendiri sangat mudah dengan Raspberry Pi ini ya. Modulnya udah jadi, tinggal kita beli pemindai kamera kamera ya dihubungkan dengan Raspberry Pi, udah kita bikin softwarenya ya. Nah, kita bikin software kan pemindaian absensi berdasarkan wajah ya. Sehingga kalau kita absensi gitu kan, kita cukup berdiri aja, berdiri ya, jadi ya. Kita datang ke pintu, wajah kita difoto ya kan, jadi. Nah, kan keren itu ya. Kalau misalkan kita bisa buat seperti itu ya. Nah, saudara-saudara itu ini itu sebagai bahan nanti kita UAS ya, itu UAS ya. Coba nanti kita carikan suatu contoh software yang bisa digunakan untuk mendesain Raspberry Pi ya. Walaupun itu sulit ya, nggak apa-apa, itu by konsep aja ya. Saya itu mentoleransi kalau itu misalkan dikerjakan tapi itu nggak tepat nggak apa-apa. Tapi ngerti cara alur kerjanya ya. Pak, saya mau bikin IoT menggunakan Raspberry Pi ya untuk mengkoneksikan apa. Nah, itu coba nanti kita cari softwarenya ya. Silakan ada pertanyaan saudara-saudara.
Oke. Silakan ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Ya oke ya. Jadi kita diskusi ringan aja ya karena hari Minggu ya. Jadi kita nggak terlalu itu berat-berat ya diskusinya karena hari keluarga ya. Dan juga mohon maaf ya karena baru bisa apa itu berfikon dengan Anda ini pada hari-hari di luar jam kerja ya. Karena kalau hari jam kerja itu banyak banget yang harus saya urusi ya. Oke, saudara-saudara ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita lanjutkan materi kita di LMS ya, dan apa itu pekerjaan Anda itu di LMS sangat bagus sekali. Ya, kita aktif diskusi ya di LMS ya. Jadi supaya saling bisa satu sama lain seperti itu ya. Terima kasih saudara-saudara ya atas waktunya Anda semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Terima Ke kasih. depan anak-anak usia ini saya harapkan dia bisa create something ya. Create something mudah ya. Berbeda dengan zaman saya dulu, Bu Amri. Ya, saya dulu kuliah itu kalau mau bikin alat itu harus beli alatnya, harus nyoder, kesetrum, gitu kan. Kalau zaman sekarang ini device elektronik ini sudah jadi modul, ya. Jadi misalkan ibu-ibu ya atau wanita mau bikin itu piranti elektronik, itu nggak terlalu sulit, ya di dunia ini. Tinggal koneksi-koneksi aja. Kalau zaman saya dulu tuh harus nyoder, kesetrum, gitu ya. Kalau zaman sekarang nggak ada, ya. Jadi tinggal connect-connect aja, connect gitu. Ke sensor sensor itu apa sih rupanya? Ya sensor juga jadi modul. Ya jadi modul tinggal kita koneksikan aja kan sensor suhu. Ini modul semua dah. Modul semua tinggal klik 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 klik. Ya, nah, itu ya. Cuma klik-kliknya ini harus by design. By design ya. Gimana sih alur kerjanya ya kan? Input, proses, output ya. Ya. Jadi kita ini dituntut ya kan mendayagunakan apa yang ada semua ini menjadi suatu kreasi atau inovasi ya. Jadi tidak sulit insya Allah ya. Jadi nanti kalau Anda tugas akhir ya Pak nggak usah sulit-sulit ya tugas akhir ya. Karena semua alat-alat itu sudah ada dijual di mana-mana. Kalau zaman saya dulu kan mau beli alat elektronik sih kan itu harus ngantri ke Singapura ya. Mau bikin robot sistem otomasi itu beli alatnya itu nunggu berbulan-bulan nunggu ya kan. Kalau sekarang enggak lah ya sekarang ini sudah dijual mudah ya lebih simpel ya tinggal software juga lebih bagus daripada dengan sama saya dulu ya kalau dulu itu menggunakan C++ ya menggunakan bahasa-bahasa assembly ya kalau sekarang kan semua udah Python ya Python juga Pak Python itu apa sih ya tinggal kita download aja resource-nya di internet ya kan banyak sekali tuh ya Python untuk pembacaan suhu Python untuk macam-macam ya Python untuk pemantauan kecepatan angin banyak sekali tinggal kita modifikasi aja ya. Oke, saudara-saudara, ini hanya sebagai satu encouragement ya bahwa ilmu digital kita di informatika ini mudah ya, mudah dan kita harus semangat ya. Jadi dulu saya waktu kuliah seperti Anda ini ya dapat proyek dari mana-mana ya, dapat proyek dari bikin apa itu ya ini ya, bikin proyek, bikin software, bikin jaringan, bikin apa saja ya, ya ilmu-ilmu ini ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktu Anda. Ya, saya senang dengan Anda semuanya. Ya, kita berjumpa lagi, Insya Allah. Ya, dan persiapan untuk UAS. Ya, sekian dari saya. Itu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, ya. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.